Ya, pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia baru saja berakhir. Kita akan membahasnya bersama analis MNC Sekuritas. Ya, dan untuk membahas bagaimana pergerakan IHSG sepanjang hari ini, kita sudah terhubung bersama Herditya Wicaksana, analis dari MNC Sekuritas. Mas Didi, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Hari ini IHSG ditutup melemah ke zona merah. Apa yang menjadi sentimen negatif sehingga kondisi IHSG kita dalam beberapa waktu ini cukup tertekan? Ya, selamat sore. Untuk pelemahan IHSG ini memang seiring dengan pelemahan bursa global ya, di mana bursa global juga semalam itu bergerak melemah dan pembukaan bursa global Asia pagi hari ini juga dibuka melemah juga ya. Kemudian selain itu juga ada beberapa rilis data dari domestik kita yang cenderung kurang baik di minggu kemarin, sehingga menyebabkan indeks tertekan seperti itu. Oke, Anda melihatnya sektor dan saham apa saja yang paling terdampak dari pelemahan IHSG dalam 2 pekan ini secara technically? Nah, secara teknikal kita melihat ada sektor basic industri ya, basic industri dan banking khususnya. Karena dalam 2 hari ini terlebih di banking itu juga cukup tertekan sekali. Seperti itu, Mbak. Oke, kita lihat bahwa dalam hari ini dan kemarin juga Undang-Undang Minerba ini menjadi salah satu isu yang cukup mengemuka begitu. Bagaimana dampaknya terhadap emiten pertambangan? Betul, kemarin juga ada perpanjangan kontrak ya untuk beberapa tambang di Indonesia. Hal ini tentunya bisa berdampak positif untuk emiten-emiten batubara. Kalau secara teknikal kami juga melihat emiten-emiten batubara ini cenderungnya masih tren, emiten batubara dan emiten-emiten tambang lainnya. Menyoroti secara makro fundamental ekonomi soal global bond yang banyak diterbitkan oleh BUMN, Anda melihatnya sejauh ini bagaimana potensinya terhadap lantai bursa kita? Ya, tentu saja untuk permintaan global bond ini kan untuk menanggulangi dan menutup beberapa defisit yang terjadi akibat COVID-19 ya. Nah, dengan adanya global bond ini diterbitkan, diharapkan untuk langkah-langkah ke depannya selanjutnya ini bisa membuat perekonomian kita akan semakin sedikit membaik dan juga nanti berpengaruh ke pasar modal juga, seperti itu, Mbak. Oke, balik lagi ke tadi yang soal emiten pertambangan. Apa saja saham yang menurut Anda layak untuk dicermati saat ini? Oke, kalau dari emiten pertambangan, kami dari MNC Sekuritas melihat saham-saham dari emiten batubara ya, khususnya dari ITMG ataupun PTBA, di mana PTBA ini juga akan membagikan dividen yang cukup besar tentunya. Dan juga yang ketiga ada emiten Inco yang pergerakannya secara teknikal masih cukup baik seperti itu. Oke, soal industri dasar ini kan juga semua sektor hari ini terlihat bergerak ke zona merah atau melemah begitu. Apa saja yang bisa Anda rekomendasikan untuk dicermati? Kalau untuk emiten-emiten dari sektor basic industri khususnya ya, ini memang agak sulit ya karena memang bisnis ini kan juga sedang tersendat karena adanya pandemi COVID-19 ini. Nah, tapi dari kami MNC Sekuritas melihat bahwa untuk sektor ini bisa dilihat dari sektor bahan kimia seperti TPIA ataupun BRPT. Dan kemungkinan juga dari sektor semen, namun dalam targetnya jangka pendek saja seperti itu. Oke, untuk finansial bagaimana Mas Didit? Kalau untuk dari sektor finansial ini sebenarnya memang masih cukup tertekan ya. Diperkirakan secara teknikal ini terjadi double bottom ataupun bisa ada potensi kemungkinan membuat new low. Maka dari itu untuk sektor finansial secara teknikal diharapkan untuk tidak masuk terlalu agresif karena kita masih juga melihat adanya potensi-potensi kredit macet yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19 karena bisnis tidak berjalan dengan begitu lancar seperti itu, Mbak.
Oke, soal kondisi yang memang masih sangat volatile, masalah COVID-19, kemudian juga tensi dagang Amerika-China ini kembali mengemuka begitu. Anda melihatnya apakah peluang IHSG kita akan memang berpotensi terus terperosok ke zona merah hingga pekan depan? Kalau secara teknikal memang masih ada potensi pelemahan IHSG ke area 4.330 hingga area 4.150 ya. Namun kita lihat apakah nanti setelah mencapai level-level tersebut di 4.330 sampai 4.150, IHSG dapat rebound. Reboundnya itu apakah rebound secara agresif atau hanya rebound jangka pendek? Karena nanti di sini penentuannya. Apabila IHSG ternyata rebound secara agresif, secara teknikal dan menembus area 4976, maka dapat dikatakan IHSG akan memasuki masa uptrend-nya secara Elliott Wave itu di wave 5 besar. Jadi potensi penguatannya masih cenderung cukup besar. Namun di sisi sebaliknya kita ada skenario alternatif apabila ternyata memang IHSG tidak sanggup menembus level 4975 atau 76 itu, maka ada kecenderungan IHSG akan kembali terkoreksi. Bisa jadi ada potensi sama dengan level kemarin di 3911 atau bahkan lebih buruknya itu bisa mencapai level 3.800 seperti itu. Oke, terkait dengan NPL atau non-performing loan yang tadi Anda sempat sebutkan bahwa ini menjadi satu kekhawatiran juga untuk investor dari sisi keuangan. Apa yang bisa Anda rekomendasikan untuk sektor keuangan ini? Nah, untuk sektor keuangan memang tertekan karena NPL itu ya. Untuk secara teknikal ya, kita bicara secara teknikal, bisa dilakukan dengan trading jangka pendek atau kita bisa melihat momentum seperti perbankan-perbankan yang cenderung kapitalisasinya besar seperti BBCA ataupun BBRI. Karena dari perbankan-perbankan dengan kapitalisasi yang besar itu baik. Ya, pemirsa kami mohon maaf untuk gangguan audiovisual sambungan kami dengan Herditya Wicaksana, analis dari MNC Sekuritas. Kami masih akan segera kembali dengan informasi seputar perdagangan komoditas bersama Jakarta Future Exchange sesaat lagi.